Halo semuanya, kembali lagi ke channel Solo Web Tutorial. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai model pada Laravel dan migration. Kemudian saya akan menunjukkan proses growth menggunakan Laravel. Yang pertama perlu kalian ketahui adalah model. Di sini Laravel mempunyai fitur namanya Eloquent. Bisa kita baca. Sebenarnya Eloquent adalah sebuah fitur untuk mengelola data pada database dengan sangat mudah. Jadi Eloquent atau model ini adalah sebagai jembatan antara interface dengan database. Jadi interface, seumpama interface menginputkan data, kemudian di Eloquent ini kita akan memproses untuk dimasukkan ke database. Lalu migration itu adalah ini, sebuah fitur pada Laravel yang merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration, Laravel memungkinkan kita untuk mengelola database dengan mudah. Maksudnya adalah ini adalah fitur yang menghubungkan antara program kita dengan database. Kita nggak perlu lagi membuat tabel menggunakan ini localhost phpMyAdmin. Jadi kita menggunakan migration di Laravel. Kemudian di sini saya sudah membuat database baru dengan nama Laravel tutorial. Kalian bisa bikin di sini. Nah, ini kalian bisa bikin di sini. Kemudian setelah kalian bikin, nggak perlu diisi tabel apapun, kalian hanya perlu mengubah di .env. Kalian bisa ke root, ke sini, kemudian ini ada db database Laravel tutorial. Ini kalian ganti dengan database yang kalian buat. Kemudian kalian bisa jalankan servernya. Jika sudah, sekarang kita akan membuat model. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara membuat model, controller, dan migration secara langsung, secara bersamaan dengan hanya mengetikkan satu perintah. Yang pertama kita coba adalah php artisan make model help make model. php artisan, kita coba lihat sama-sama. Di sini kita punya main C untuk membuat control, create new controller for the model. Kemudian main M untuk create new migration for the model. Kemudian ada main resource, indicates the generate controller should be resource controller. Jadi di sini kita akan menggunakan ini. Langsung saja kita praktekkan php artisan make model. Di sini saya akan membuat tabel barang. Kita akan membuat dengan bahasa Inggris ya, untuk memudahkan kita dalam membuat sistem, karena di Laravel ada ORM Eloquent itu tadi, dia mengenali model dan controller. Seumpama saya punya item di sini, kemudian saya mau bikin controller, tinggal ketik min C, kemudian kita pingin itu ada resource, kemudian kita ingin bikin migrationnya sekalian, min crm, lalu kita enter. Nah, dia akan membuat model ini. Kemudian di database migration kita punya ini kita bacanya skema, buatkan saya tabel items yang isinya ini. Jadi ini sudah secara default ada kalau kita bikin migration. Ini tabel ID, maksudnya adalah dia membuat
kolom bernama ID dengan auto increment, di mana auto increment dimulai dari angka 1. Kemudian di sini saya mau menambahkan tabel string name. String di sini jika di generate atau di migrate nanti akan berubah menjadi varchar. Kemudian di sini kita mau tabel integer, kita mau ada jumlah amount, kemudian $tabel big integer denomination ID, atau ini namanya ID satuan jika di bahasa Indonesia kan. Kemudian saya akan membuat model baru dengan nama denomination. Kita akan buat semuanya juga. Kemudian di sini kita ingin di sini ada $tabel string name tabel. Oke, kita sudah selesai membuat ini, lalu kita migrate sekarang. Bisa kalian lihat di sini dia di tabel tutorial, Laravel tutorial, kita belum punya tabel apapun, kolom apapun. Di dalam database tutorial kita belum memiliki tabel apapun. Sekarang kita mau migrate php artisan migrate. Dia memigrasi semua tabel yang ada. Kemudian kita refresh. Di sini ada tabel ini, tabel items. Dia otomatis, padahal saya hanya menuliskan bentuk singular dari item, tapi di sini dia sudah tahu, dia membuat dengan nama items yang artinya kumpulan dari item. Oke. Kemudian langkah selanjutnya mungkin bisa kita lihat dulu lah. Items isinya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke model dulu. Di sini untuk memberitahukan model nama kolom mana saja yang dapat diisi oleh user, kita bisa menggunakan protect $VLabel name, kemudian amount dan denomination ID. Ini adalah kolom di sini. Oke. Kolom ini adalah kolom yang dapat diisi oleh user nantinya. Kemudian kita akan memberitahukan relasi terhadap tabel ini, tapi sebaiknya kita tulis dulu di sini protect $VLabel sama dengan name, karena di sini kita hanya akan memasukkan nama dari satuannya. Seumpama kita memasukkan kilogram atau apa, kita tutup dulu. Kemudian di sini kita beritahu eloquentnya public function denomination. Nah, ini adalah fungsi untuk memberikan relasi terhadap ini model denomination. Di sini kita return, kita kembalikan this model item, maksudnya this adalah model item belongs to
model item milik kita. Di sini bisa nulis app, ini adalah nama anunya, namespace app slash seperti ini app, kemudian slash nama kelasnya apa, slash denomination. Oke, denomination. Kemudian kita memberitahu di sini tabel mana yang menjadikan yang memiliki relasi dengan tabel denomination ini, yaitu denomination ID. Kemudian jika di tabel item namanya denomination ID, tapi jika di tabel denomination dia namanya ID. Relasinya antara denomination ID dengan ID. Oke, ini sudah model. Kemudian kita kembali ke controller. Sini kita punya controller items, kita ganti bentuk jamaknya. Oke, items, kita return view item dot index. Kemudian kita belum memiliki halaman tersebut, jadi kita mau bikin dulu halaman index. Kita buat item slash index.plate.php. kemudian nanti kita juga bikin edit dan tambahnya. Sekarang kita copy ini dulu, kita copy paste, kemudian selamat datang kita ganti dengan halaman barang. Kemudian di sini kita beri tabel kelasnya tabel over tabel border. Oke, kita punya tabel ini. Kemudian kita bikin thead light yang di dalamnya kita punya th kali 5. Ini kita untuk nomor, kemudian ada nama barang, kemudian ada jumlah. Di sini kita ada satuan, di sini ada aksi. Kemudian di bawahnya kita punya t-body yang di dalamnya ada tr dan td kali 5. Kita kasih kelas dulu, ini kelas text center. Yang ini nanti akan kita looping. Kemudian di sini kita buat button a.btn primary. Udah, ini aja yang isinya tambah barang. Kemudian kita belum punya rutenya, jadi kita harus menambahkan ke web rute group
sini ada namanya prefix. Oke. Sekarang kita menggunakan fitur rute group. Di sini ada namanya prefix. Seumpama sini saya mengisikan barang. Kemudian di sini route get, kita kembalikan ke items controller add index. Kemudian kita beri nama name item dot index. Ini akan saya jelaskan slash barang. Nah, dia slash barang ini adalah prefix, jadi nanti belakangnya akan diikuti dengan seumpama ada tambah, jadi kita tinggal menulis di sini slash tambah. Jadi nanti di sini jadinya barang slash tambah gitu. Ini maksudnya itu awalan di depan sini, di depan garis miring ini. Oke, kemudian saya akan memodifikasi dulu sedikit. ML auto H75, kemudian kita refresh. Oke, udah lumayan bagus. Kemudian saya akan menunjukkan kalian ini. Kalian di sini bisa mencari plugin atau extension namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap 4 Font Awesome 4 Font Awesome 5 Pro Snippet. Nih, kalian bisa download dan install. Kemudian di halaman master saya akan menambahkan navigasi. Setelah kalian install, nanti kalian bisa mengetikkan ini B4 navbar. Oke, ini langsung keluar segini banyaknya. Kemudian kita nggak butuh ini, kita hanya butuh ini mungkin. Oke, kita refresh coba. Nah, keluar kan. Kemudian saya akan memberikan kelas kontainer, saya paste, saya tab, kemudian di sini kita hapus, ini kita hapus, kita modifikasi sedikit. Kemudian di sini ada halaman barang, di sini ada halaman satuan. Ini root namanya ya. Jadi kita mau kembalikan ke rute root. Kita tulis rute root, kita tutup, kemudian kita beri ini, lalu di sini rute barang dot index, kita tutup. Oke, kita refresh. Oh, barang index it's not defined. Oh, item namanya, item index. Kita tulis item index. Nah, ini kita ganti ML auto, kemudian kita refresh. Sip. Oke. Kemudian kita akan tricky sedikit membuat kelas aktif. Kita bisa melakukan ini, request rute is, kemudian di dalamnya
kita akan memberikan kelas aktif else null. Nah, ini kita berikan rute root, kemudian ini item bintang, ini kita mungkin bikin dulu satuan biar nggak error. Satuan ini kita denomination controller kurang s ya, ini kita ganti denomination index, ini nanti kita ganti gampang. Kemudian di sini kita akan menuliskan denomination index. Oke. Nah, dia akan aktif jika di halaman barang, jika di halaman ini diaktif. Oke, kira-kira gitu. Sekarang kita kembali ke materi, kita kembali ke view ini, kemudian saya akan membuat variabel baru namanya item, sama dengan di sini kita sudah mengimport otomatis model item. Kita akan menggunakan width. Di model item kita memiliki kelas memiliki metode namanya denomination. Nah, di sini kita bisa tuliskan width denomination. Kita get lalu kita bisa compact item s. Oke. Nah, lalu kita akan menampilkan nanti di halaman ini. Jadi sekarang saya akan mencoba memasukkan data dulu, coba biar keluar, percobaan saja. ASD, kemudian di items kita coba tambahkan satu data, sepatu jumlah 3, kemudian ini denominationnya 1. Oke. Setelah itu kita mau coba debugging. Saya copy, ini saya ganti namanya all. Pertama saya akan menunjukkan yang all, return $items. Apa yang tampil di sini? Name sepatu jumlah 3, denomination ID 1. Oke. Dia tidak ada tambahan denomination kelas yang metode yang sudah kita bikin di model. Tapi jika kita tampilkan yang ini, kita bisa lihat set. Nah, dia punya ini, dia menyisipkan denomination dengan ID 1 seperti di sini. Oke, kira-kira gitu. Lalu sekarang kita akan hapus, kita kembali ke sini, compact items dapat dari variabel ini. Lalu di halaman index kita bisa, ini saya cut dulu, before each items as $item, kemudian saya paste di sini. Di sini kita akan menggunakan looping dari Laravel, $loop iteration,
Kemudian di sini kita akan menampilkan nama barang, jadi dollar item name. Di sini kita akan menampilkan jumlah dollar item amount. Kemudian di sini kita akan menampilkan satuannya apa, dollar item denomination name. Lalu di sini kita akan membuat a.btn secondary. Kita akan ganti dulu create metodenya, kemudian di sini sama, kita ganti create. Di sini kita mau mengarahkan ke rute edit, tapi nanti. Kemudian di sini kita beri edit, di bawahnya kita membuat form baru, action, nanti kita isi, kemudian kita beri kelas display inline. Lalu kita buat lagi button kelas btn danger. Kemudian di sini kita isi hapus, kita save, terus kita refresh. Belum ya, item index compact item. Oh, ini barang tambah, makanya. Nah, bisa dilihat ini ditampilkan dari denomination tadi. Kemudian kurang bagus ya, kita perbaiki sedikit width, (200 pixel). Kemudian salah di sini maksudnya. Kurang tutup petiknya. Oke, sedikit lebih baik. Kemudian kita akan menambahkan barang ke halaman tambah barang. Di sini kita belum isi, kita isi route, kemudian kita arahkan ke item.create. Kita echo, kemudian kita refresh. Dia di pojok kiri bawah kita bisa lihat slash barang tambah. Lalu di sini kita membuat baru, atau kita copy, kita rename create.blade.php. Di sini kita hapus, kita isi form halaman tambah barang, form action. Kemudian di sini kita isi sederhana saja, .row kolom 8 justify
content center. Lalu kita isikan dengan form method post, lalu di dalamnya kita akan membuat .form group .row, kemudian di dalamnya ada kolom 12. Kolom 12 kita akan memberikan label dan input .form control. Kita enter. Oke, ini kita beri name dulu, name, lalu ini kita samakan name, label for nama barang, kemudian kita copy ini ke bawah, kita ganti ini among, lalu di sini kita ganti jumlah, kita mau lagi, kita akan menggunakan select ya mungkin. Jadi kita di sini perlu mengimport di item controller, kita perlu menggunakan kelas dari denomination. Oke, di sini saya akan denomination all. Jadi saya akan menampilkan semua data denomination, lalu kita akan tambahkan di compact denominations. Oke, bukan di sini, di create maksud saya. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita akan di create, lalu di sini kita ganti label nggak perlu, lalu ini kita hapus, kita ganti select .form control, name-nya kita beri denomination, lalu di dalamnya kita punya option yang value-nya 0, disable, selected, lalu kita akan menampilkan data dari satuannya. Kita punya variabel denomination, denomination as data aja biar nggak kepanjangan. Kemudian kita copy, isinya apa di sini? Di sini isinya adalah $data ID. Kita mau mengambil ID dari satuan tersebut, lalu di sini yang akan ditampilkan adalah data name. Oke, ini belum kita beri pilih satuan. Kemudian di sini kita mau membuat lagi button submit, kita hapus, kita buat kelas buat div baru .deflex, display flex, dan .align justify content n.
kemudian di sini saya mau membuat button btn primary, simpan isinya, kita beri margin right R3B. Sekarang kita masuk ke halaman tambah, define variable. Ini salah tulis kita ya, create compact item, ini juga salah. Kita hanya butuh variabel ini denomination. Lalu kita refresh, salah ketik. Nah, dia ada ASD satuannya, kita masukkan jumlah. Oke, terlihat lumayan. Di sini kita hapus, kemudian kita buat rute dulu. Kita buat rute full untuk menangani semua proses yang ada di sini. Kita ganti ini menjadi, ini adalah jika rutenya pos ke halaman barang, kembalikan ke item controller, index method store, name item store, kemudian rute get edit slash item. Ini adalah ID yang akan ditampilkan di URL nantinya. Kita kembalikan ke method edit, kemudian put, jika ada put. Kita salah ketik ini, root. Oke, jika ada ini slash item, kita ke update, ini update, kemudian delete, ini destroy. Oke, ini sudah terhandle semua. Kemudian di halaman ini kita akan memberikan action ke rute item.store. Dan kita echo dulu, kita berikan csrf. Lalu kita refresh. Nah, kemudian kita kembali ke controller. Kita akan membiasakan diri dengan debugging. Kita bisa melakukan dd atau dump die pada Laravel. Kita kembalikan $request. Begini, all request all. Kita refresh sedikit, kita tes dulu. Nah, dia menampilkan ini requestnya apa saja. Ada request name yang isinya ini, ada amount yang isinya ini, denomination yang isinya ini. Kemudian kita akan membuat validasi. Untuk ini kita perlu rules. Apa rulesnya? Name itu harus
terisi, artinya require. Require. Kemudian amount juga require dan harus angka integer. Lalu denomination ID, nggak perlu ID, itu juga required. Kemudian kita perlu $request untuk divalidasi, validate berdasarkan rules. Lalu kita akan memanggil model, atau ini dulu kita pahami dulu biar enggak fungsinya apa validasi. Jika tanpa validasi kita klik gini, dia mestinya langsung ke halaman tadi putih. Seumpama ini saya komentar, kemudian saya klik, dia akan tampil putih. Tapi jika saya beri validasi ini, dia akan kembali ke sini. Untuk form validation kalian bisa baca di dokumentasi di Laravel, form validation namanya. Itu ada banyak jenisnya, nanti sangat kompleks. Kemudian di sini kita akan memberikan, karena ini pakai bootstrap, kita mau menambahkan sedikit tampilan untuk error. Add error, kemudian add an error. Nah, add error name kita akan is invalid. Nah, kemudian sama ini add error amount, kita akan echo ini, kita copy, kemudian ini kita copy juga, kita paste maksudnya. Ini denomination. Dan kita tes. Nah, dia akan tampil merah, artinya ini perlu diisi. Tapi kita juga bisa menampilkan pesannya, apa yang apa yang error. Jadi kita bisa add error name, add an error, kita bisa seumpama small text danger, dan di dalamnya adalah $message. Kita tes dulu satu. Nah, the name field is required, berarti field ini harus terisi. Kemudian kita bisa copy lagi, kita pindah ke bawah sini, kita beri amount, lalu di sini kita beri untuk denomination, kita klik. Nah, udah jelas. Lalu kita isi, ini kita isi ASD. Apakah bisa diproses? Nggak bisa ternyata, karena ini harus integer. Lalu di sini kan ini kalau sudah saya isi kemudian salah, nah dia kosong. Kita akan mengisi dengan value. Bentar, ini saya enter aja, saya enter. Kemudian value nya kita mau old name. Kita copy.
copy, kita paste lagi. Old mount, di sini juga sama. Oh, ini nggak bisa. Oke, kalau select kita isi, coba dia masih terisi. Kemudian kalau kita isi gini, nah dia masih terisi. Oke. Lalu proses selanjutnya kita akan memasukkan datanya. $item sama dengan model item, salah, new item, kemudian $item name sama dengan $item $request name, $item amount item amount $request amount $item denomination ID $request denomination $item save. Kemudian kita mau redirect ke, ini kita kurang return redirect ke route item.index. Sudah selesai. Ini saya jelaskan sedikit. $item name ini adalah nama kolom di tabel di database kita. Nah, ini ada name, amount, denomination ID. Kemudian $request name itu adalah dari sini, dari data yang kita kirimkan ke aplikasi kita. Lalu sekarang kita coba memasukkan data, nama barang pulpen jumlah 10, karena ini satuannya ini ya udah seadanya dulu. Oke, masuk datanya. Kemudian kita akan mengedit datanya. Ini kita hapus metodenya, kita edit. Sebelumnya kita bisa damdai lagi $item itu isinya apa sih. Kemudian coba kita ini, nah ini kita belum isi, sekarang kita isi rutenya. Sini sama rute nah ini kita bikin item dot edit, kita berikan parameter kedua $item ID. Ini sama, kita copy aja biar nggak kelamaan. Kemudian ini item delete destroy. Di sini kita perlu metode baru, namanya delete. Kemudian di sini kita perlu csrf. Nah, ini kita belum beri metode. Nah, di sini ada metode, tapi di sini juga ada metode. Yang membedakan apa? Ini kita mengelabuhi HTML-nya. Memang di sini metodenya post, tapi metode sebenarnya adalah metode delete.
metode di HTTP nya dia menggunakan metode delete, jadi dia lebih aman daripada kalian menghapus melalui URL, menghapus melalui metode get maksudnya. Kemudian sekarang kita coba dulu edit item, destroy barang item ID. Oh salah, ini di dalam. Oke, kita tes dulu. Nah, dan kita mau lihat originalnya ini isinya. Oke, jadi ini sudah ada isinya, diedit. Nah, di ini halaman ini item itu isinya ini sama atribut sama original. Lalu kita mau kembalikan ke return view item.edit. Kemudian kita mau mengambilkan data item dan data edit. Jadi $item sama dengan ini sudah ada $item. Jadi kita banyak butuh denomination. Kita copy dari sini. Oke, denomination kita compact lagi, $item compact item dan denomination, dan kita tutup. Di sini kita belum punya halaman edit, kita copy lalu kita paste dari name edit.blade.php. Oke, selanjutnya ini old kita ganti $item name. Kemudian ini juga kita ganti $item amount. Lalu ini agak tricky, kita bisa menggunakan if. Jadi if else. Jadi jika $data ID sama dengan $item ID, kita berikan ini selected, kemudian kita paste di sini juga. Ini fungsinya apa? Jadi jika select tanpa ini, seumpama gini, nah, dan saya ini klik edit, selected seumpama ini. Nah, kita akan dikembalikan ke nilai ini, bukan nilai dari yang aslinya, tapi bukan nilai dari yang di data ini. Tapi kalau kita menggunakan ini, dia langsung terpilih atau terselect secara otomatis. Nah, dia kembali ke sini. Ini kita ganti sandal seumpama. Belum saya ganti ternyata. Item update. Kemudian kita menambahkan parameter item ID. Metodenya kita tambahkan add method. Put. Kemudian kita dd lagi di item controller, dd
dollar request. Coba pulpen request, isinya ini oke, betul. Kemudian kita akan mengcopy ini dollar rules. Jika sudah, ini kita ganti item find or fill dollar item ID. Kemudian jika sudah, ya ini hanya mengganti itu. Kemudian kita kembali ke halaman ini, kita coba ganti mouse jumlah 20, mouse jumlah 20. Oke, sekarang kita mau menghandle hapus data. Sama, kita hanya perlu mengcopy ini find or fill, kemudian kita copy ini. Di sini kita tambahkan item delete. Jadi ini item, carikan saya ID ini, data item dengan ID ini, kemudian jika sudah, hapus datanya. Sama seperti ini, urut-urutannya maksudnya. Nah, namun di sini kita tutup dulu. Ini jika saya klik, dia langsung menghapus. Sebaiknya ada konfirmasi dulu sebelum penghapusan data. Jadi di sini saya akan memberikan JavaScript on click return confirm Anda yakin akan menghapus data ini, titik koma, kemudian kita refresh, kita klik, kita cancel, dia nggak akan menghapus. Tapi jika kita klik OK, dia akan memproses. Kemudian kita akan menambahkan lagi halaman satuan. Kita akan copy dari sini, kita ganti satuan biar nggak terlalu lama. Kemudian di halaman indeks ini kita komentari dulu. Ini kita hanya butuh nama satuan. Kemudian di sini tambah satuan. Ini halaman satuan. Lalu kita tutup dulu item controllernya. Kita mau buka controller ini, denomination. Kita return view satuan.index. Kemudian kita mau memberikan data dollar denomination sama dengan denomination all. Di sini kita bisa compact denominations. Oke. Lalu kita coba ini, ternyata masih tetap denomination. Oh, ini ternyata belum.
ganti nation.index. Nah, kita kesini denominations controller. Oh, kita tipu ternyata. Denominations controller doesn't exist. Oh, ini salah nama. Di dalamnya kita beri ini S. Oke, sekarang bisa pasti. Kemudian kita mau buat rute dulu. Kita buat rute yang sama, kita copy aja semua. Nah, kita ganti items dengan, kalian bisa pencet Ctrl D untuk menseleksi semua ini. Denominations dan item kita ganti satuan aja biar nggak kepanjangan. Ini dulu dah, denomination, terus ininya kalau di master tadi denomination, ya udahlah kita ganti item denomination. Oke, kemudian kita masuk ke halaman create, kita return view satuan dot create, lalu kita kembali ke satuan create, kita hapus yang ini yang nggak perlu, kita hanya perlu ini nama satuan. Oke, kemudian di sini kita mau memberikan rule seperti tadi, rules name required. Kemudian ini kita titik koma, $request, validasi $rules. Kemudian jika sudah benar datanya, kita akan membuat $denomination sama dengan new denomination. Denomination name itu isinya adalah $request name, kemudian $denomination save. Lalu kita mau kembali ke halaman utama, return redirect rute denomination.index, dan kita tutup dengan titik koma. Kita tes dulu, kita ke halaman tambah satuan. Masih salah karena ini isinya item. Oke, kita ganti denomination. Kita refresh, di pojok kiri bawah sudah jelas satuan tambah. Oke, nama satuannya apa, kita kosongi dulu, coba ternyata berjalan. Kemudian kita tambahkan kilogram. Oh, ini rutenya masih salah, saya lupa.
kita ganti denomination kilogram. Kita refresh dulu lah, refresh kilogram. Oke, datanya belum tampil karena di sini masih saya beri komentar. Nah, ini tadi denomination. Kalau kita lihat di sini, ini nama variabelnya denominations. Kita paste, kita ganti namanya $data. Tapi ini salah rutenya, kita ganti dengan denomination. Oke, ini kita nggak perlu, kita hanya perlu ini, dan kita refresh, datanya tampil. Oke, kemudian coba kita lagi tambah gram, keluar, lalu kita ke halaman edit. Kita hapus yang nggak perlu. Ini kita hanya perlu ini, nama satuan. Jangan lupa ini denomination. Kemudian ini $item kita ganti dengan $denomination. Lalu kita return view satuan .edit dengan data compact denomination. Oke, lalu kita tutup dengan titik koma. Di sini kita sudah punya isi dari ini, kita ganti edit satuan. Oke, kemudian kita edit, klik, kok belum keluar. Oh, salah. Ini kita nggak perlu metode yang ini, kita hapus, kita ganti ke edit, kita enter, keluar, sip. Kalau kita kosongi, tapi ini belum kita isi. Kemudian kita copy dulu dari create, ini kita ganti denomination find or fail $denomination ID. Kemudian ini sama, coba kita kosongi, kita simpan. Nah, dia kembali, kita ganti dengan buah semua. Nah, dia mengganti. Oke, kita tambah lagi, coba ASZXJV, kita hapus coba. Tapi kita belum mempunyai ini. Kita copy, kita paste, kemudian kita hapus, kita ganti $denomination, delete, rulesnya kita hapus, kemudian kita refresh dulu coba, kemudian kita cancel, kita oke, data terhapus. Nah, itu adalah proses root dari Laravel. Kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa lihat juga di sini. Di sini sudah tampil semua data dari satuan. Ya, mungkin tutorial hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih untuk waktunya semuanya.